Seorang sastrawan sekaligus sejarawan dan budayawan, Kunto Wijoyo adalah intelektual muslim serba bisa yang menggagas ilmu sosial dan sastra profetik. Karya-karyanya mencakup tema yang sangat luas dan beragam. Pada video ini, kita akan mengulas sosok Kunto Wijoyo serta mengenal karya dan pemikirannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sastra mistik. Kunto Wijoyo lahir di Bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943. Ayahnya seorang dalang dan pembaca mojopat, sementara ayang buyutnya seorang penulis mushaf Al-Quran. Latar belakang keluarganya ini kemudian turut andil dalam perkembangan pribadi Kunto Wijoyo, khususnya dalam kesastraan. Kegemarannya dalam bidang karya sastra dimulai sejak ia masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah. Kunto Wijoyo rajin belajar mendongeng, deklamasi, dan mengaji. Ketika masuk SMP, ia mulai membaca karya-karya senior Indonesia seperti Hamka, H.B. Yasin, Pramudia Anantatur, Nugroho Noto Susanto, hingga pada masa SMA, Kunto Wijoyo mulai mengenal karya dunia seperti Charles Dickens dan Anton Chekhov. Kunto Wijoyo pernah belajar mendongeng dan berdeklamasi pada M. Saripi dan Yusmanan, tokoh sastrawan penting Indonesia. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Kunto Wijoyo juga mendirikan lembaga kebudayaan dan seniman Islam Leksi dan studi grup Mantika. Kunto Wijoyo menjadi guru besar di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1980 dari Columbia University, Amerika Serikat. Sebagai sastrawan, Kunto Wijoyo telah mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain penghargaan Sastra Indonesia dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1996, penghargaan dari ASEAN Award on Culture tahun 1977, penghargaan kebudayaan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI tahun 1995, dan masih banyak lagi. Selain berasal dari pengalaman pribadinya yang sangat luas, karya-karya Kunto Wijoyo juga dikenal dengan budaya Jawanya, terutama pada tradisi dalang dan Islam. Ia menulis cerpen, novel, naskah drama, dan telah kritis terhadap masalah sosial, budaya, dan sejarah. Dalam kumpulan puisi karyanya, Kunto Wijoyo secara langsung tidak langsung memperlihatkan perkembangan kepenyairannya, baik dari segi bahasa maupun pokok masalah yang menjadi pusat kegelisahannya. Kumpulan Sajak Isyarat tahun 1976 dan Suluk Awang-Uwung tahun 1975 menghadirkan imaji-imaji alam dan kebudayaan dalam komposisi yang menampilkan suasana tertentu, berpijak pada tradisi lirik, sebagaimana umumnya para penyair Indonesia. Kunto Wijoyo ketat memilih kata, menjaga irama, menciptakan imaji, menyusun lirik hingga membentuk komposisi padat tetapi memancarkan berbagai suasana. Tokoh masalah yang menggelisahkan Kunto Wijoyo menyangkut keberadaan manusia di tengah kehidupan modern, sekaligus pertautannya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Rahasia. Aku Lirik dalam Isyarat dan Suluk Awang-Uwung adalah manusia yang gelisah dan mempertanyakan keberadaan diri, kemudian mencoba mencari pertautan dengan dunia di balik yang tampak ini. Si gugus sajak yang mencoba menggulati hiruk-pikuk kehidupan yang membawanya ke dalam kesunyian dan kecemasan. Dalam sunyi itulah Aku Lirik merenungkan kehidupan sekaligus memaknai kehadirannya di bumi ini. Suluk Awang-Uwung mengungkapkan perjalanan manusia dan kegelisahannya dalam mendaki puncak spiritual. Suka tidak suka, pencerita atau aku lirik dan pendengar atau kau lirik dalam buku tersebut mengandaikan transformasi nilai dan ajaran dari seorang guru spiritual kepada seorang murid spiritual. Oleh karena itu, tuturan sajak bersifat deklaratif dan imperatif. Apa yang dicapai oleh pejalan rohani tidak lain tingkat pencapaian spiritual yang dinamakan Awang-Uwung, suatu tempat di mana arah, definisi, dan kategori lenyap lalu menjelmalah kekosongan. Berbeda dengan Suluk Awang-Uwung, Isyarat mengungkapkan keberadaan sekaligus pencarian manusia di tengah kehidupan modern yang serba mesin, teknologi, dan industri. Jika Aku Lirik dan Kau Lirik Suluk Awang-Uwung lebih cenderung menjangkau langit, Isyarat lebih intens menggulati keberadaan manusia dan kehidupan itu sendiri. Manusia mencoba membaca seluruh isyarat yang berkelebat dalam kehidupan, baik isyarat alam maupun kebudayaan. Dunia yang cenderung melemahkan spiritualitas manusia menjadi persoalan pokok yang digulati Aku Lirik dalam buku tersebut. Sementara itu, Makrifat Daun Makrifat tahun 1995 berisi sajak-sajak tentang pengetahuan dan pengalaman manusia dalam Hablum Minannas dan Hablum Minallah. Makrifat Daun Makrifat berisi tentang manusia dalam perjalanan rohaninya, transendensi diri, tetapi tidak meninggalkan dunia. Dalam sajak tersebut, manusia digambarkan mencoba menyerap sikap dan tindakan seorang nabi, serta ingin tetap bersama manusia di bumi yang fana. Suluk Awang-Uwung, Isyarat dan Makrifat Daun Makrifat
sama-sama membahas pertentangan dua dunia, yakni bumi dan langit, dunia dan akhirat, fana dan baka, alam dan kebudayaan, jasmani dan rohani, serta kejahatan dan kebaikan. Ma'rifat daun-daun ma'rifat dengan tegas menggulirkan manusia profetik yang menyadari tugas-tugas kemanusiaannya di muka bumi. Berbeda dengan tipe kau lirik dalam suluk awang-uwung yang cenderung menuju langit, serta aku lirik dalam isyarat yang resah tergantung-gantung antara bumi dan langit. Dilihat dari isi, semua novel Kuntowijoyo menyampaikan masalah dan kegelisahan yang hampir serupa, yaitu pergulatan dua dunia yang berseberangan, kota desa, modern tradisi, material spiritual, jasmani rohani. Novel Khotbah di Atas Bukit membincangkan dunia kota yang berbau mesin dengan dunia bukit yang tenang dan mengajak manusia untuk memahami kehidupan. Novel Pasar membincangkan filosofi dan psikologi manusia Jawa berhadapan dengan perubahan sosial sebagai akibat kemajuan dunia modern yang acap kali mendangkalkan kemanusiaan. Novel Mantra Pejinak Ular membaca kembali hal-hal mistik dan kesenian Jawa di tengah kehidupan sosial politik yang amat sangat berpijak pada kenyataan. Dan novel Pasripin dan Satinah sebagai manusia golongan miskin tak berdaya menghadapi ganasnya rezim yang habis-habisan mempertahankan kekuasaan dan berbuat aniaya terhadap siapa saja yang dianggap musuhnya. Semua novel Kuntowijoyo mempersitkan filosofi psikologi manusia dan budaya Jawa, konsep dan gagasan yang berpijak pada pemikiran Islam, realitas dunia kehidupan sehari-hari, mistik yang diperhadapkan dengan ilmu rasional dan empiris, untuk akhirnya mengelaborasi spiritualitas manusia dan mengaitkannya pada segi transendensi manusia sendiri. Kuntowijoyo selalu berpretensi pada keyakinan gagasan sebagaimana konsepnya mengenai sasar profetik, yakni emansipasi, liberasi, dan transendensi. Itulah yang menjadi dasar perumusan Kuntowijoyo tentang ilmu sosial profetik seperti dirumuskan dalam buku Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika. Kuntowijoyo mempertemukan, menyilaturahmikan, dan bahkan mempertengkarkan dua dunia, tetapi tidak berpihak atau menolak salah satunya. Kuntowijoyo tidak pernah menolak dunia, tetapi juga amat tajam mengkritisi dunia. Sikapnya tergambar dalam diri tokoh-tokoh utama novelnya. Novel Khotbah di Atas Bukit memperlihatkan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia di muka bumi. Kesepian, kecemasan, penderitaan, harapan, keinginan, kehendak dan kebebasan menjadi soal-soal yang jelas dalam seluruh bagian cerita novel. Novel yang tidak terlalu tegas alurnya itu diungkapkan dengan jalinan kata-kata puitis, rimbun oleh deskripsi ruang dan suasana, dipenuhi renungan-renungan mendalam, baik oleh tokoh maupun pencerita. Sedangkan novel-novel lainnya dituturkan dengan bahasa sederhana yang hangat dalam struktur dan plot yang konvensional. Peristiwa-peristiwa yang ditampilkan peristiwa realitas keseharian, dan karena itu pembaca tidak akan mengalami banyak kesulitan. Novel-novel lainnya sering pula ada peristiwa-peristiwa mistis dan magis, tetapi secara keseluruhan peristiwa-peristiwanya berada dalam logika realisme biasa. Dengan gaya realisme yang melukiskan manusia di sebuah masyarakat, novel-novel Kuntowijoyo kental dengan informasi etnografis, bahkan informasi kesejarahan. Akan tetapi, Kuntowijoyo tidak bermaksud menyampaikan informasi etnografis dan unsur kesejarahan, melainkan memandang bagaimana perubahan sosial berlangsung di suatu masyarakat yang dengan sendirinya mengubah sistem masyarakat. Perubahan itu sendiri merupakan gerak sejarah yang niscaya dalam pertumbuhan masyarakat. Novel-novel Kuntowijoyo konsen merenungi masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Novel Kuntowijoyo lebih tepat disebut sebagai novel sosial karena sebagaimana dikonsepkannya, novel sosial dapat menggunakan peristiwa sejarah kontemporer sebagai bahannya. Peristiwa sejarah kontemporer barangkali di zaman pengarang hidup hanya disebut sebagai peristiwa sosial saja. Akan tetapi, pada suatu hari bukan tak mungkin peristiwa sosial sudah dipahami sebagai peristiwa sejarah. Sama seperti novel-novelnya, hampir semua cerpen Kuntowijoyo cenderung dituturkan dalam kombinasi narasi telling dan showing, sebagaimana dimaksudkan Wayne Sibut dalam The Rhetoric of Fiction tahun 1973. Jika cerita yang menggunakan gaya telling menitik beratkan pada jalinan narasi, maka gaya showing berusaha menghadirkan para tokoh secara langsung, terutama melalui dialog, sehingga seakan langsung melakukan pertunjukan di hadapan para pembaca. Cerpen-cerpen Kuntowijoyo seperti Dilarang Mencintai Bunga-Bunga dan hampir sebuah subversi menghadirkan dua dunia yang berseberangan dan berdialektika yang kemudian memunculkan semacam sintesis. Selain gaya berpadunya, penceritaan telling dan showing, unsur-unsur kisah lainnya menunjukkan dua dunia yang berpadu. Tokoh suami istri dan tokoh kakek anak, sikap kasar lembut dan jahat baik, latar kota desa dan pasar masjid, keberadaan yang lahir yang gaib, dan manusia Tuhan,
Peristiwa budaya tradisi, modern, dan mitos realitas. Dikotomi itu berhadapan tetapi hampir tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama penting, saling terikat, dan tak terelakkan. Pola cerita yang dibangun secara dikotomis itu ada kalanya menjadikan kisah tampak sekali hitam putih. Dengan sendirinya, di luar dua dunia yang dihadapkan masih banyak segi dan masalah yang tidak tergali. Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sastra profetik mempunyai kaidah-kaidah yang memberi dasar kegiatannya. Kaidah pertama, epistemologi strukturalisme transendental. Sastra profetik bermaksud melampaui keterbatasan akal pikiran manusia dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Sastra profetik merujuk pada pemahaman dan penafsiran kitab-kitab suci atas realitas dan memilih epistemologi strukturalisme transendental karena dua hal. Pertama, kitab-kitab suci itu transendental karena merupakan wahyu dari yang maha transenden, yang abadi. Kitab-kitab suci juga melampaui zaman karena meskipun sudah tua umurnya, tetapi masih dipergunakan sebagai petunjuk bagi orang beriman. Kedua, kitab-kitab suci itu adalah struktur, dan agama-agama yang diajarkan juga merupakan struktur. Struktur kitab-kitab suci dan agama-agama itu selalu koheren ke dalam dan konsisten keluar. Utuh ke dalam artinya struktur itu merupakan sebuah kesatuan. Konsisten keluar artinya struktur yang satu tidak bertentangan dengan struktur lainnya. Selanjutnya, kitab suci yang satu juga tidak lebih tinggi daripada kitab suci lainnya. Mereka sejajar. Kaidah kedua, sastra sebagai ibadah. Al-Quran adalah struktur, Islam adalah struktur, struktur adalah keutuhan. Dalam Islam, utuh adalah kafah. Keutuhan Islam itu tak dapat disusutkan ke dalam unsur-unsurnya yang disebut rukun. Islam yang utuh itu harus juga meliputi seluruh muamalahnya. Pengarang yang rajin sholat, zakat dengan ajek, haji dengan uang halal, Islamnya tidaklah kafah kalau pekerjaan sastranya tidak diniatkan sebagai ibadah. Kaidah ketiga, keterkaitan antar kesadaran, dari Tuhan ke manusia. Ajaran agama mengharuskan adanya hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Lagi pula, keterkaitan adalah salah satu ciri dari strukturalisme. Maka kesadaran ketuhanan harus mempunyai kontinum, kesadaran kemanusiaan dan sebaliknya. Sekalipun sastra profetik memiliki tiga kaidah tersebut, tetapi dalam pandangan Kunto Wijoyo, sastra profetik tetap sebagai sastra yang demokratis, tidak otoriter dengan memilih satu premis, tema, teknik, dan gaya, baik yang privat pribadi maupun yang baku. Keinginan sastra profetik hanya sebatas bidang etika dan sukarela, tidak memaksa. Kunto Wijoyo menyebut etika itu adalah profetik karena ingin meniru perbuatan Nabi. Adapun etika profetik itu bersumber dari Al-Quran, yakni surah Al-Imran ayat 110, yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di lingkungan manusia, memerintah kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Kunto Wijoyo memandang Islam sebagai suatu sudut pandang dalam melihat berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan. Paradigma Islam berarti Islam sebagai ilmu, berbeda dengan Islamisasi pengetahuan. Perbedaannya yaitu Islam sebagai ilmu bergerak dari teks Al-Quran kepada konteks ilmu dan realitas kehidupan. Sedangkan Islamisasi pengetahuan yaitu bentuk upaya agar umat Islam tidak langsung meniru metode-metode dari luar, tetapi tetap harus mengembalikannya kepada pusatnya yaitu Tauhid. Kesamaan antar keduanya yaitu dalam latar belakang dan tujuannya untuk melihat dan membuktikan ajaran-ajaran Islam sebagai rahmat seluruh umat manusia. Paradigma Islam berpijak pada pengetahuan Al-Quran, wahyu yang diturunkan Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan gagasannya. Paradigma Islam Kunto Wijoyo bukan hanya membicarakan dampak Al-Quran bagi masyarakat atau aksiologis, melainkan juga Al-Quran sebagai sistem pengetahuan atau epistemologis. Epistemologis Islam berbeda dengan epistemologi Barat, baik rasionalisme maupun empirisme. Dua hal tersebut menjadi sangat sederhana jika dibandingkan dengan paradigma Islam. Itulah kemudian Al-Quran bersifat juga transendental, struktur transendental yang kemudian menjadikan manusia menggunakan Al-Quran sebagai cara berpikir atau sebagai paradigma. Transendental sebagai basis epistemologi paradigma Islam, kemudian ditemukan metodologi paradigma Islam, yaitu integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi berupa upaya pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu Tuhan. Objektifikasi berupa upaya menjadikan Islam sebagai ilmu sehingga Islam tampil objektif sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua orang.